Halo sahabat Sekolah Tekno, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menginstal aplikasi lagi, tapi ini namanya adalah Visual Studio Code ya teman-teman ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita juga sudah pernah belajar mengenai cara menginstal Visual Studio Code. Itu saya ikut sertakan dengan cara menginstal Windows, tapi ini adalah menggunakan OS Windows. Jadi ini adalah under Windows ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar menginstal Visual Studio Code menggunakan Linux ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita buka lagi Linux kita melalui VirtualBox, nah di Linux Mint ini kita itu punya satu package manager atau namanya di sini adalah software manager. Cara mencarinya di sini kita klik start menu ini, terus kita tuliskan di sini software manager yang ini. Nah, kita klik. Nah, di sini akan menampilkan aplikasi-aplikasi yang bisa kita download ya teman-teman ya. Di sini ada VirtualBox juga, ada WhatsApp juga. Nah, ini VirtualBox. Nah, ini WhatsApp, dan ada Dropbox juga. Kalau Dropbox ini adalah media penyimpanan cloud sama seperti Google Drive yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada banyak kategorinya, misalnya ada aksesoris, ada internet, office, programming, games itu ya teman-teman. Jadi ini kalau di Windows itu namanya Microsoft Store teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari Microsoft Store. Nah, Microsoft Store ini adalah punyanya Windows, punyanya Microsoft. Nah, kalau untuk Linux Mint itu adalah software manager ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan menginstal Visual Studio Code teman-teman. Caranya gimana? Nah, di sini adalah ada kotak search di sini teman-teman. Kita ketikkan aja Visual Studio. Nah, di sini nanti akan mencari. Nah, ini karena kita akan menginstal Visual Studio Code, berarti kita akan mengklik yang ini, kita double klik. Nah, kalau sudah, ini kita bisa tinggal install aja teman-teman. Additional software has to be installed. Jadi ini adalah aplikasi tambahan yang perlu diinstal ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, ini kita continue aja. Nah, ini proses installingnya akan dimulai. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, sambil menunggu proses instalasinya ini selesai, ada metode lain juga teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendownload Visual Studio Code ini? Caranya adalah dengan membuka browser. Ini proses installingnya masih berjalan, nggak apa-apa. Kita tinggal dulu aja. Kita kembali ke browser. Nah, ini browser bawaannya adalah Mozilla Firefox ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, ini kita skip step aja. Ini kita close. Oke, di sini di kotak search ini kita ketikkan Visual Studio Code. Dan ini langsung aja Visual Studio Code download ya teman-teman ya. Kita klik aja. Nah, di sini kita klik link yang paling atas teman-teman, download Visual Studio Code. Kita lihat lagi ya, proses instalasinya masih separuh jalan, nggak apa-apa.
Ups, kita masuk ke browser yang tadi lagi. Nah, di website resminya teman-teman di sini ada yang untuk Windows, ada untuk Linux, dan ada untuk Mac teman-teman. Nah, karena Linux Mint itu adalah under Debian atau Ubuntu, kita download yang ini aja teman-teman, yang .debian ya. Kita klik yang ini. Nah, ini proses downloadnya akan berlangsung. Kita tunggu aja proses downloadnya selesai. Oke, kalau udah kita open folder, kita klik yang ini. Nah, jadi file yang sudah kita download tadi, yang dari sini tadi, itu sudah pindah ke folder ya teman-teman ya. Ini kita tutup aja dulu. Yang ini. Nah, sekarang caranya gimana? Ini kan sudah dalam bentuk package Debian ya teman-teman ya. Jadi ini kita double klik. Nah, nanti ini akan muncul package seperti ini. Nah, ternyata nggak bisa dijalankan bersamaan ya teman-teman ya. Jadi ini memang harus nunggu dulu yang ini selesai baru kita bisa pakai package ini. Oke, nggak apa-apa, ini kita tutup aja dulu. Kita tunggu proses instalasinya selesai ya teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Ini proses instalasinya agak lama ya teman-teman ya, tergantung dari kecepatan internet kita juga sih. Ini karena hujan jadi internet koneksi saya jadi agak lemot kayaknya. Oke, jadi ini udah selesai, kita coba launch aja teman-teman. Oke, untuk software manajernya kita tutup aja dulu. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Visual Studio yang tadi kita sudah berhasil install ya teman-teman ya. Nah, sejauh ini udah bisa dipakai nih teman-teman nih, mau diinstal apa misalnya. Kalau misalnya ini mau dipakai untuk programming Python, kita tinggal cari di extensionnya. Terus kita tekan di sini Python ini. Python, kita tinggal klik di sini. Nah, terus kita install aja. Kita tunggu sampai installingnya selesai ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu instalasinya selesai, ini kita minimize dulu aja. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk mendownload aplikasi ya teman-teman ya. Jadi pada pertemuan yang kemarin kita belajar bagaimana caranya menginstal program menggunakan terminal yang ini, dan yang sekarang ini kita coba untuk menginstal aplikasi menggunakan software manager ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, yang ini. Oke, coba kita buka lagi yang Python-nya. Oke, jadi ini Python-nya sudah berhasil diinstal ya teman-teman ya. Ini kita tutup aja. Ini kita tutup. Oke, sekarang kita coba jalanin Python-nya ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya berarti kita harus bikin folder dulu ya teman-teman ya. Kita masuk ke folder files. Nah, di sini kita list aja dulu. Oke, berarti di dokumen aja kita buat satu folder. Jadi kita klik create new folder. Nah, di sini kita masukin aja VS Code. Oke, sekarang kita coba akses file ini atau directory ini di Visual Studio Code ya teman-teman ya. Jadi ini kita open folder. Lalu kita masuk ke dokumen. Kita masuk ke VS Code. Ini kita open. Ini kita yes I trusted the author aja. Nah, kalau sudah, kita buat, tadi kan kita sudah install ini ya teman-teman ya, Python-nya ya teman-teman ya.
Python package-nya. Jadi kita coba di sini kita bikin satu file namanya hello.py, karena ini Python ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tuliskan py di sini, nanti ikonnya langsung berubah menjadi Python ini teman-teman, logo Python ini. Kalau sudah kita ketik, kita tekan enter. Oke, sekarang kita coba satu script Python ya teman-teman ya. Print dalam kurung sekolah tekno. Oke, sekarang kita coba jalanin. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ini adalah hasilnya dari script ini teman-teman. Jadi sampai di sini instalasi Visual Studio Code dan extensionnya Python itu sudah berhasil teman-teman. Jadi di sini kita bisa melanjutkan untuk belajar Python atau bahasa pemrograman Python ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan, bagaimana caranya menginstal Visual Studio Code untuk programming di Linux. Sebenarnya kalau misalnya kita browsing masih banyak sih aplikasi bawaan dari Linux Mint sendiri, itu bisa kita browsing di software management ya teman-teman ya. Nah, di sini di bagian programming ini, nah ini ada banyak, ada Sublime Text, ada NetBeans, GCC juga ada, G++ juga ada. Nah, ini adalah tools yang bisa kita pakai untuk pemrograman teman-teman. Kalau Java kita bisa pakai NetBeans, PHP kita bisa pakai WordPress atau Python juga kita bisa pakai ini. Nah, jadi banyak aplikasi yang bisa kita download untuk mendukung pembelajaran programming kita teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu sih yang bisa saya bagikan. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bareng kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.